Ketika kita mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah, mengetahui siapa diri kita, dari mana kita berasal, di mana kita berada, apa yang harus kita lakukan, kemana tujuan kita, dan apa yang akan kita capai esok hari. Semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual kita dalam mengenal Sang Pencipta. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menelusuri sebuah nasihat bijak tentang memahami perjalanan hidup dan mati, mengenal hakikat diri agar mengenal Allah, dan meraih husnul khatimah. Ada berbagai macam cara orang untuk mengenal Tuhan. Ada yang mengenalnya dengan cara mengamati benda-benda ciptaannya. Ada yang mengenalnya dengan melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Ada yang mengenalnya pada saat mengalami ujian dan cobaan yang luar biasa yang tidak dapat dihindarinya. Ada pula dengan cara-cara yang lainnya. Salah satu cara untuk mengenal Tuhan ialah dengan mengamati dan mengenal hakikat diri sendiri sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Untuk memahami hakikat diri, maka ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan diri, yaitu: siapakah aku? Dari manakah asalku? Sedang berada di manakah aku sekarang? Apa yang harus aku lakukan ketika berada di bumi Allah ini? Kemana tujuanku nanti? Dan apa yang akan aku gapai esok hari? Setiap pertanyaan ini akan melahirkan jawaban yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Dalam setiap langkah yang kita ambil, ada jejak-jejak kebesaran yang mencerminkan keberadaan Sang Pencipta. Manusia, sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan hati, seringkali bertanya tentang hakikat dirinya dalam pencarian akan makna dan tujuan hidup. Nasihat ini akan mengajak kita untuk memahami perjalanan hidup dan mati, mengenal hakikat diri agar lebih dekat dengan Allah, dan meraih husnul khatimah. Mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Ada berbagai macam cara untuk mengenal Tuhan. Sebagian orang menemukan kebesarannya melalui pengamatan terhadap alam semesta dan benda-benda ciptaannya. Ketika kita melihat keindahan bunga yang mekar, kemegahan gunung yang menjulang tinggi, atau kedamaian lautan yang luas, kita tidak bisa mengelak dari rasa takjub yang menggugah hati. Semua ini adalah manifestasi dari kekuasaan Allah yang tak terbatas. Menemukan Tuhan dalam kejadian di sekitar. Ada pula yang mengenal Allah melalui kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Setiap peristiwa, baik suka maupun duka, mengandung pelajaran berharga bagi mereka yang mau merenung. Bencana alam, kelahiran, kematian, semua itu adalah bagian dari rencana besar yang menggambarkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Melalui setiap momen ini kita diajak untuk memahami bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah yang harus kita gali dan kita renungkan. Ujian dan cobaan sebagai jalan untuk mengenalnya. Tidak sedikit yang menemukan Tuhan pada saat mengalami ujian dan cobaan yang luar biasa. Dalam masa-masa sulit, manusia seringkali merasakan ketidakberdayaan dan mencari pegangan yang kokoh. Disinilah Allah hadir sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Ketika kita berdoa memohon pertolongannya dan merasakan kehadirannya yang menenangkan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya tempat untuk bergantung. Mengenal hakikat diri. Salah satu cara yang paling mendalam untuk mengenal Tuhan adalah dengan mengenal hakikat diri sendiri. Untuk memahami hakikat diri, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Siapakah saya? Dari manakah asal saya? Sedang berada di manakah saya sekarang? Apa yang harus saya lakukan ketika berada di bumi Allah ini? Kemana tujuan saya nanti? Dan apa yang akan saya gapai besok? Siapakah saya? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenung tentang identitas sejati kita.
kita bukan hanya sekedar tubuh fisik, akan tetapi juga jiwa yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Kita adalah hamba Allah yang memiliki tugas untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Kesadaran akan identitas ini akan membimbing kita untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan makna. Dari manakah asal saya? Mengetahui asal-usul kita membantu kita menyadari akan kebesaran Allah dalam menciptakan kita. Kita berasal dari tanah, dan melalui proses penciptaan yang menakjubkan, Allah membentuk kita menjadi makhluk yang sempurna. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan merendahkan diri di hadapannya. Sedang berada di manakah saya sekarang? Saat ini kita berada di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Allah menempatkan kita di sini untuk melihat bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita mengikuti perintahnya atau tergoda oleh rayuan dunia? Kesadaran akan posisi kita sekarang mengingatkan kita untuk selalu waspada dan tidak terjebak dalam godaan yang dapat menjauhkan kita dari jalan yang benar. Apa yang harus saya lakukan di bumi Allah ini? Tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah dan melakukan amal kebaikan. Setiap amal yang kita lakukan seharusnya berlandaskan niat yang ikhlas untuk mencari ridhonya. Dengan melakukan tugas ini, kita berharap dapat meraih husnul khatimah, yakni akhir kehidupan yang baik dan penuh keberkahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana tujuan saya nanti? Tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Kesadaran akan tujuan ini mengajarkan kita untuk selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh, sehingga ketika tiba saatnya kita dapat kembali kepadanya dalam keadaan yang diridhoi. Apa yang akan saya gapai besok? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok adalah hari yang penuh harapan, di mana kita bisa berusaha menjadi lebih baik dari hari ini. Dengan terus berusaha dan berdoa, kita berharap dapat meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Menjawab pertanyaan tentang hakikat diri. Setiap pertanyaan ini akan melahirkan jawaban yang terkait dengan Allah. Ketika kita mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah, mengetahui siapa kita, dari mana kita berasal, di mana kita berada, apa yang harus kita lakukan, kemana tujuan kita, dan apa yang akan kita capai esok hari. Semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Perjalanan hidup dan mati adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia ini, namun bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih abadi di akhirat. Untuk meraih husnul khatimah, kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita, berusaha menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Meraih husnul khotimah adalah impian setiap hamba yang beriman, dan untuk meraihnya kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berusaha menjadi hamba yang taat dan berakhlak mulia. Dengan mengenal hakikat diri, kita akan semakin dekat dengan Allah, dan dengan demikian kita berharap dapat meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Memahami perjalanan hidup dan mati serta mengenal hakikat diri adalah langkah penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertafakur dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita, kita akan menemukan kebesaran Allah yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan hidayah untuk menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.